Nah, Oh, Ibu. ini kan yang hadir kan 51 ya. Harap menjadi catatan kamu. Kuliah itu bukan absen di e-learning Boleh, boleh. ya, tapi di Zoom. Kamu absen lah di e-learning, tapi nggak kuliah di Zoom. Alpa Ibu tetap. Catat. Enak. Paham ya? Jadi jangan cuma kuliah di Bu. e-learning absen, terus kamu nggak ikut Zoom-nya. Sama aja bohong itu. Oke, silakan. Kalau sudah siap, sudah hadir semua anggota kelompok tiganya, kita mulai saja. Silakan. Mulai ya, Bu. Ya, mulai. Nopi. Siapa jadi moderator? Febri Arianto. Saya, Bu. Ya, silakan Febri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah semester olahraga pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang akan membahas syarat-syarat pelaksanaan semester olahraga. Perkenalkan, nama saya Febri Haryanto dan teman-teman saya Novi Pujudri Astuti, Muhammad Rinko Prasetyo, dari Hanika dan Dodi Andika. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dan sebagai penjelasnya ada Novi Puji dari Hanika, Rinko dan Dodi Andika, dan referensinya dari Hanika. Terima kasih. Tapi tolong dikecilin dikit ini. Terlalu besar ini. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan syarat meseur olahraga, MASES ini. Yang pertama, mempunyai pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, dan kondisi patologis. Yang kedua, pengetahuan tentang teknik-teknik massage dan pengaruhnya. 3, keterampilan yang cukup untuk manipulasi massage olahraga. 4, mempunyai pendengaran yang baik, membentuk tangan yang baik, gemar membersihkan badan dan pakaian, dan terakhir tidak menggunakan sesuatu benda yang menghambat gerakan. Bisa dikecilin dikit lagi, Novi? Ini siapa ini? Tasya ya, Tas? Iya, Bu. Yang menampilkan. Bukan, Tasya itu si Arfa. bukan. Arfa, Bu. Di ini aja satu slide itu, nah khusus misalnya syarat pasien, slide-nya aja. Nah gitu, sip. Oke. Ya. Oke, baiklah. Syarat pasien tidak sedang mengalami kontraindikasi mutlak. Yang kedua, istirahat yang cukup sehabis melakukan aktivitas olahraga. Yang ketiga, melakukan sikap-sikap permulaan yang benar. Dan terakhir, 2 atau 3 jam sebelum atau sesudah yang makan. Syarat bahan pelincin, massage olahraga. Yang pertama, tidak boleh yang merangsang kulit. Kedua, tidak boleh mengurangi rasa raba. Ketiga, tidak boleh mendinginkan kulit. 4, tidak terlalu pekat atau menyengat. Yang kelima, harus dapat diabsorbir kulit. Yang keenam, tidak boleh mengandung bahan yang merugikan kesehatan. Tidak boleh menutupi pori-pori. Yang ke-8, harus mudah dicuci. 9, bau yang netral. Dan terakhir, tahan lama, tidak bekas rusak. Lanjut. Ini contoh-contoh bahan pelicinnya. Syarat akomodasi massage. Ya, ini adalah contoh-contoh bahan untuk... Kamu nggak diam ini, Bu?
Syarat akomodasi massas olahraga. Ruangan atau kamar lebih baik di tempat di sebelah timur. Yang kedua, dinding kamar harus bersih. Ketiga, sirkulasi udara berjalan baik. Keempat, penerangan yang tidak mengganggu. Kelima, luas ruangan sekurang-kurangnya 10 2 meter. Suhu dalam ruangan kurang lebih 20 derajat. Bak atau wadah air yang bersih. Kelengkapan lainnya. Contohnya bantal kecil, guling, dan handuk. Yang terakhir, vibrator jika dibutuhkan. Perintah. Bisa. Oke, baiklah. Materi selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rinto. Kepada Muhammad Rinto. Gus, minta tolong, Gus. Baik, teknik pemberian massas berdasarkan bagian tubuh yang dimanipulasi. Pertama, massas lokal, yaitu bagian tubuh bidang kecil. Contoh persendian, sekumpulan alat pada sikat pembuluh darah sebuah tendon. Kemudian, massas regional, meliputi bagian tubuh pada batas-batas tertentu. Contoh punggung dan dinding perut. Terakhir, massas general, bagian tubuh seluruh segmen-segmen tubuh. Contohnya punggung dan dinding perut. Next. Prioritas pelaksanaan massas bagi olahragawan menurut cabur masing-masing. Pertama, angkat besi. Objeknya lengan, bahu, pinggang, punggung, dan kaki. Kemudian bola voli, yaitu pada kaki, punggung, dan lengan. Kemudian pada panahan, yaitu lengan dan punggung. Kemudian tenis meja, lengan bawah, bahu, kaki, dan pinggang. Kemudian karate, yaitu pinggang, lengan, dan bahu. Dari penjelasan teman-teman, untuk melakukan syarat-syarat masseur ini kan ada orangnya yang melakukan. Nah, itu disebut dengan masseur. Cukup, terima kasih. Next. Iya. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Ini langsung bertanya ya, Bu. Silakan dibuka pertanyaan karena kelas Palembang kan tidak ada yang presentasi ya. Oh iya, Bu. Silakan. Baiklah. Boleh yang nanya Kami Palembang, boleh Indralaya ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Baiklah, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Dalam satu sesi pertanyaan terdapat 3 pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya, silakan. Karlina, Baik, boleh bertanya. Karlina mau Oke, bertanya. Karlina. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan saya untuk bertanya. Di sini saya akan menanyakan apakah melakukan massage itu lebih baiknya sesudah mandi apa sebelum mandi? Bisa didengar? Oke, baiklah. Tasya, Izin bertanya. Tasya anaknya. Baik, izin bertanya, Pep. Apakah boleh? Tasya, Pep. Al Pep. Tasya, Pep. Izin bertanya, Pep. Untuk aku ya. Jadi, Pep, Tasya, Pep. Siapa, Pep? Betianmu. Tasya, Pep. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meragi dari kelas Neraya. Di sini perkenalkan, nama saya Al-Meragi. Di sini saya akan menanyakan tadi ke kelompok kalian menjelaskan syarat-syarat melakukan massas kan. Pernah Al baca juga di buku Pak Girno, yaitu buku massas olahraga.
Ada 3 macam, yaitu massage di jenis 3 macam. Yang pertama yaitu massage in sport, yang kedua massage pra kompetisi, yang ketiga massage in during kompetisi. Yang pertama itu untuk massage olahraga, yang kedua untuk massage untuk pra kompetisi, yang ketiga itu massage untuk jeda waktu pertandingan. Kan ada 3 itu kan, yang Al tanyakan, syarat-syarat apa yang harus dikhususkan ke dalam 3 contoh massage tadi. Al ulangi, ada 3 macam contoh massage yang Al baca buku di Pak Girno, yaitu massage pertama yaitu massage sport, yang kedua massage pra kompetisi, yang ketiga massage in during kompetisi, yaitu massage jeda pertandingan. Nah, yang Al tanyakan, syarat-syarat apa terkhusus dalam 3 contoh massage tadi? Syarat-syarat pelaksanaannya, Oke, baiklah, terima kasih untuk saudara. Oke. Terima kasih untuk saudara Al. Selanjutnya dari kelas Palembang dipersilakan yang ingin bertanya. Tasya, Pep. Tasya, Pep. Oke, Tasya. Kepada Tasya, kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Saudara Febri. Saya di sini ingin bertanya dari kelompok 4. Tolong sebutkan dan jelaskan sedikit tentang bagaimana sport massage itu bisa dilakukan. Bagaimana sport massage bisa dilakukan ya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini langsung dijawab atau gimana? Boleh, kalau mau langsung dijawab, silakan. Yang lain juga harus menambahkan ya, kalau ada yang kurang paham kayak gitu. Silakan dilanjut. Baiklah. Lalu Puji. Nasi Puji. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sapar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kirain siapa Pak? Akun Lenovo. Jadi pakai laptop, pakai HP ini cepat habisnya. Jam 2 ini kita ada ini Pak, Zoom sama Pak WD1 Pak. Iya, Perihal jam 2 nanti kan? Iya. Nah, Perihal apa itu Pak? Sister Pak. Iya, sister. Silvi juga ikut kan? Iya, itu seluruh dosen Pak. Kayaknya. Nanti disuruh lanjut be anak-anak ini. Ya. Kesimpulan absennya ambil dulu lah Bu Silvi. Iya Pak. Absennya kan ada absen yang ada di di e-learning itu kan? Iya, kalau absennya di e-learning Pak. Tapi ada juga Pak, mahasiswa ini hanya absen aja di e-learning, kuliah Zoom nggak ikut gitu Pak. Oh, dia absen di sana muncul tidak itu? Nanti Tapi enggak kuliah. Kita pertimbangkan itu. Yang muncul yang enggak kita pertimbangkan ya kan? Iya Pak. Oke. Disuruh lanjut aja semua anak-anak itu sampai selesai kan? Iya Pak. Coba kita ditunggu juga oleh Pak itu. Pak Hartono. WD1. WD1. Iya Oke. Pak. Nah, lanjutkan. Silakan gimana? Sudah ada yang bisa dijawab enggak? Oke. Dodi Handika. Yang mau jawab? Bagaimana anggota yang lain? Bisa diulangi pertanyaan Al tadi, tidak? Tidak bisa. Oke, pertanyaan dari Al. Pertanyaan dari Al, diulangi dulu. Baik, Al ulang. Baca di buku Pak Gerno, yaitu buku massage-nya, ada 3 macam massage. Yang pertama itu massage sport, yang kedua massage pra kompetisi, yang ketiga massage
during kompetisi. Nah, yang ketiga itu kan apa saja syarat-syarat khusus yang dilakukan pada saat untuk tahap pelaksanaan masasnya. Di masa sport itu gimana syaratnya, di pra kompetisi gimana. Yang ketiga itu sport during competition, yaitu jeda pada saat pertandingan. Bagaimana syarat khususnya dalam memijat. Lebih tepatnya seperti itu. Gimana Saudara Dadi? Bisa duluan dulu yang lain coba. Aku lagi nengok juga yang itu nih jawabannya. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang pelaksanaan masas, yang mana yang lebih baik, sebelum mandi atau sesudah mandi? Karlina ya itu nanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, itu 1. Yang kedua, yang Almaragi tadi tanya ya. Yang ketiga, itu sport massage bisa dilakukan kapan ya? Bukan ya. Sport massage bisa dilakukan. Gimana tuh maksudnya? Tasya yang nanya kan? Sport massage Iya, bisa Bu. dilakukan. Gimana tuh maksudnya? Sport massage bisa dilakukan. Iya, Bu. Kapan maksudnya dilakukannya? Mungkin pertanyaan dari Karlina itu bisa dijawab ya. Apakah mana yang lebih baik melakukan massage itu sebelum mandi atau sesudah mandi? Bisa jawab nggak? Yang pertanyaan Karlina? Nafi Puji bisa jawab? Terus jelaskan. Kalau sudah dijawab tuh dijelaskan mengapa ya. Jawablah. Ya, Bu. Ya, udah saya izin menjawab dari pertanyaan Karina tadi, apakah melakukan massage itu bagusnya sesudah mandi atau sebelum mandi? Bagusnya itu sesudah mandi. Karena setelah selesai pijat, atlet itu tidak boleh mandi air panas karena dapat membuat tubuh itu lemas. Seperti itu. Bagaimana? Ada juga sih yang massage. Boleh menambahkan sedikit, Novi? Sebutkan nama ya. Sebelum jawab, sebutkan nama dari kelompok mana. Winda dipersilakan untuk menambahkan. Terima kasih. Nama saya Winda Ernok. Kelompok 2. Kalau massage itu lebih baiknya tuh sesudah mandi. Karena kalau dia sebelum mandi tuh, kalau biasanya kalau berurut tuh ya, ini setahu Winda, kalau dia berurut apalagi dia dikeroki, itu nama maksudnya tuh agak pori-porinya tuh dari terbuka bisa nutup lagi, itu setahu Winda. Terima kasih. Jangan nangis, Win. Iya, Bu, Winda kata itu. Iya, semangat ya. Sedih Bu lihatnya, jawabnya kayak itu ya. Semangat, Winda. Ada lagi nggak? Ya, Bu. Ada yang menambahkan? Ya, dilanjutkan. Dikit, Bu. Boleh, banyak juga, nggak apa-apa. Oke, dipersilakan. Rani, Bu. Saudari Rani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maharani Sanjaya dari Penjaskes Indralaya. Di sini saya mau menambahkan, pijat itu boleh dilakukan setelah mandi atau sebelum mandi, namun terdapat beberapa syaratnya. Bila ingin mandi setelah pijat, sebaiknya menggunakan air hangat. Jika pijat dilakukan saat badan sedang kurang sehat, boleh mengoleskan minyak kayu putih di badan setelah mandi.
untuk mandi sebelum pijat mungkin membuat badan tidak nyaman karena penuh minyak atau bau minyak pijat yang membuat tidak nyaman di badan. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Rani. Nah, kembali kepada Saudari Karolina, apakah sudah jelas atau masih minta jawaban dari teman-teman yang lain? Di sini saya sudah cukup jelas, tapi kalau ada yang nambah boleh. Nah, baiklah. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan kembali? Mas Kipep, nambah dikit Pep. Oke. Rizky, dipersilakan. Baiklah, tadi terima kasih atas kesempatannya. Tadi Saudari Karolina menanyakan apakah lebih baik sebelum mandi atau sudah mandi. Menurut pendapat saya itu lebih baik sudah mandi. Kenapa? Karena lebih baik dimasak pada saat bersih dan steril. Karena masak tidak hanya sebagai pengobatan, tapi juga sebagai relaksasi atau terapi. Oke, baiklah. Izin menambahkan, Pep. Oke, untuk Saudara Al, dipersilakan. Baik, Al sedikit akan mencoba yang menambahkan, baik yang mana sudah mandi atau sebelum mandi untuk melakukan massage atau pijit. Menurut Al, lebih baik sebelum mandi. Karena kenapa Al bisa bilang seperti itu? Karena pada saat tubuh kita sedang lagi pegel, enak langsung dimassage. Karena kenapa? Pada saat kita massage, akan terjadi pembukaan pori-pori, yaitu terjadi pembukaan lapisan sel-sel kulit pada saat seseorang melakukan massage. Nah, apabila sudah sebelum mandi kita langsung mandi, maka kita misalnya sudah sebelum mandi kan, tiba-tiba sudah massage langsung mandi, itu tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan karena akan terjadi perubahan suhu drastis ketika tubuh sesudah massage langsung mandi, akan perubahan suhu tubuh itu akan meningkat. Jadi sesudah massage alangkah baiknya kita menunggu waktu terdahulu untuk menutupi pori-pori yang telah terbuka habis massage tadi. Menunggu waktu sekitar yang dianjurkan sekitar 10 menit atau 15 menit. Sehabis itu boleh sudah mandi. Karena sudah mandi akan nyaman, bisa membuat tubuh rileks dan membuat kita tertidur. Terima kasih, Pep. Oke, terima kasih untuk Saudara Amaraji. Nah, kembali kepada Saudari Karolina. Terima kasih teman-teman sudah membantu menjawab. Di sini saya sudah cukup jelas dengan jawaban kalian. Sampai. Terima kasih Karolina. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Permisi moderator. Izin menjawab pertanyaan Tasya. Oke, dipersilakan. Keduluan pertanyaan saya. Dan Dodia Penopi nih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Tasya. Iya, Tasya Novi aja lah. Lanjut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan bagaimana sport massage itu bisa dilakukan. Sport massage itu bisa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak sedang mengalami kontraindikasi mutlak. Jadi semua bagian tubuh itu tidak boleh diberikan massage, ada yang tidak boleh, ada yang boleh ya. Terus setelah memperoleh istirahat yang cukup, habis melakukan aktivitas olahraga, keringatnya sudah berhenti sendiri dan tubuh sudah cukup segar, itu boleh dimasak. 2 atau 3 jam sebelum atau sesudah makan. Massage tidak baik diberikan pada pasien yang belum makan dan tidak segera makan sehabis dimasak. Akan mengakibatkan sentil. Terus yang kemudian melakukan sikap-sikap pemulaan yang benar. Jadi olahragawan itu yang nak dimassage itu harus rileks,
baik duduk maupun berbaring. Jadi badan itu harus rileks. Kemudian bagian tubuh yang mau dimasaj itu harus rileks, tidak tegang. Jadi semua tubuh itu diusahakan rileks semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Bagaimana Saudara Tasya? Terima kasih untuk Saudara Novi. Jika teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Apa pertanyaan juga? Ya, pertanyaan Almaragi tadi sudah dijawab belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Marani. Marani. Ya, Bu. Kamu lagi di kamar ya? Hidup lampu, Bu. Hidup lampu dulu. Iyalah, mau mana Ibu nak lihat muka kamu ya nak? Iya, Bu. Oke. Saya lanjut nggak? Ibu nih jam 2 ada Zoom juga sama Pak Wakil Dekan 1 sama dosen-dosen yang lain. Kalau misalnya kita selesai sebelum jam 2 kan bisa lanjut maksudnya. Pertanyaan ke Allah gue. Ya, tinggal satu lagi ya. Ini siapa ya? Kakashi Tompel. Okta, Bu. Kakashi Tompel. Okta. Kalau namanya samaran kayak gini, nggak bisa di absen Bukan, ya. Bu. Siapa? Bukan. Asik gua. Siapa? Kakashi Tompel. Kamu nih kebiasaan ya. Naruto itu. Bagus-bagus lah buat tuh namanya siapa. Diki itu, Bu. Panji, hadir nggak Panji? Nggak ada tadi, Bu. Panji. Tadi lihat, Bu. Nggak ada ya? Iya, Bu. Oke. Banyak nih yang nggak masuk hari ini. Salah ya, deh, salah. Ya. Bukalah maskermu, Ibu nih nggak kontak langsung dengan kamu. Nah, oke. Kalau kita kontak langsung, baru pakai masker. Siapa lagi kelas Palembang nih ya? Yang di e-learningnya hadir terus, tapi perasaan Ibu Zoom-nya nggak pernah hadir ya nih. Petrus. Nah, ada Petrus. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada Petrus. Waduh. Harry, ada nggak Harry? Nggak ada, Bu. Harry, Bu. Ada, Bu. Nah, Harry ini jarang kuliah ya. Sinyalnya buruk, Bu. Sinyalnya buruk. Di mana nih An? Kamu tuh berada ya, Dak? Di dosen ada sinyal. Apalagi kota, Bu. Kampus Hadira. Di Kutub Utara, Bu. Oke, kita lanjut yuk. Siapa yang mau menjawab pertanyaan Almaragi tadi? Oke, pertanyaan dari Al. Saudara Dati. Saudara Dadi. Di sini saya menjawab. Jawablah. Pertanyaan dari Al tadi, cara-cara yang dilakukan untuk ketiga masa tadi ya, Al. Iya, betul, betul sekali. Kalau untuk cara-caranya itu menurut Novi sama aja kayak yang cara-cara pasien tadi yang sudah Novi jelaskan. Yang berbeda mungkin
perlakuan untuk seorang atlet itu harus lebih keras lagi dan lebih dalam dan cepat untuk ini pada saat masa untuk masa untuk sport ya. Kalau untuk yang flag competition itu manipulasi yang diberikan adalah friction yang kuat, vibration yang kuat, apa lagi nih, shaking yang kuat. Jadi sebenarnya syarat-syaratnya itu sama aja, hanya saja kita lihat dari cabang olahraganya. Misal yang atlet itu yang di massage yang di bagian mana? Ini ada massage lokal, regional, dan general. Nah ya, yang untuk massage lokal itu di bidang kecil pada beberapa elemen somatik bagian badan, contohnya tak persendian, kumpulan otot pada seikat pembuluh darah sebuah tendon. Nah untuk massage regional itu batas-batas tertentu secara anatomis dan fungsional, seperti contohnya itu punggung, dinding perut, sama dinding toraks. Terus kalau massage general itu seluruh segmen tubuh. Itu contohnya di punggung, dinding perut, sama dinding toraks. Jadi manipulasi dilakukan pada permukaan tubuh yang lunak. Nah, jadi menurut Novi itu sama aja syaratnya. Mungkin hanya membedakan kalau di massage competition ini dia diberikan pada saat jeda pertandingan. Kemudian juga pada saat mengalami gangguan otot dan sendi, misalnya kayak kram otot, itu juga bisa dikasih. Kalau untuk syarat-syaratnya itu tadi. Oke, baiklah. Gimana untuk saudara A? Temanku Nopi sudah sangat jelas menjelaskan pertanyaan tadi, sudah cukup paham. Boleh menambahkan kawan-kawan? Kalau tidak ada, boleh kembali lagi ke yang Febri. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Al. Saya menambahkan sedikit ya. Halo. Iya, Pep, boleh. Boleh. Halo ya. Baiklah. Dengar. Ada itu bertanya tentang salah apa saja yang dikhususkan untuk masa sport, kompetisi, dan setelah kompetisi kan. Misalkan pada sport agak patah-patah itu kan dilakukan. Halo. Halo Pep. Sudah jelas? Sudah jelas. Diulangi coba, Pep. Oke, baiklah Bu. Di sini kan tadi kan Alta menanyakan masa sport, pra kompetisi, dan setelah kompetisi. Masa sport itu kan masa olahraga itu dilakukan untuk seorang atlet. Bisa dilakukan setelah berolahraga ataupun sebelum, tetapi sebaiknya dilakukan sebelum melakukan olahraga karena sangat membantu dalam penunjangan dan melonggarkan jaringan lunak. Masa kompetisi itu dilakukan setelah pada saat olahraga, contohnya sepak bola, misalkan keram kanan itu di kontes di mana ya yang keram ataupun diberi itu semprotan itu supaya lebih cepat mereda. Terus setelah kompetisi itu bisa dimasak, tapi setelah pertandingan lebih dari 2 ataupun 3 hari. Mungkin cukup batalnya. Kembali ke saudara, apakah jelas? Sangat bagus ya penjelasan dari Febrianto. Dapat mendapat ilmu lagi pada saat
kompetisi massage enduring itu jeda biasanya menggunakan semprotan kayak semprotan itu ya, Pep? Ya. Baik, Al sudah jelas. Terima kasih atas penjawabannya. Ya, baiklah. Nah, ini gimana, Bu? Sudah terjawab semua, Bu? Sudah. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah ya. Jadi Ibu ini ada 2 buku ya. Ini satu, terus ini 2. Nih 2. Ya, Bu. Ya. Kalau ini, Bu. Nah, biar dijual, Bu. ya itu punya Pak Kir. Ini nggak dijual, ini pegangan Ibu aja, pegangan Ibu. Tuh. Oh, Ya? iya, Bu. Nggak jual Ibu. Nanti kamu beli berotoan dengan Ibu ya. Nggak mau lah Ibu. Iya, Bu. Ya. Tidak, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Bagus. Uangnya tadi kan nggak seberapa ya nggak, tapi rotoannya tuh. Iya. Oke ya. Jadi tadi ada 3 pertanyaan, itu sangat baik sekali dan yang lainnya juga sudah menanggapi. Jadi untuk pertanyaan yang Karlina tadi, massage itu dilakukan baiknya sebelum atau setelah mandi. Kalau menurut referensi yang Ibu baca, itu bagusnya untuk massage itu dilakukan setelah mandi. Ya, kenapa tidak boleh sebelum mandi? Karena pada saat melakukan massage, tubuh kita itu kan membuka ya, kulit kita tuh ada jaringan ya, pori-pori ya kan. Nah, dari tertutup seperti ada yang dikerok, dipijit, itu membuka pori-pori. Ya, Bu. Sehingga apabila kita langsung mandi setelah dilakukan massage, ya kan, bukannya kita itu langsung enak, Masuk angin. tapi langsung ada masuk anginnya kayak gitu. Padahal tujuan kita melakukan massage itu adalah untuk merelaksasi tubuh kita, ya, dari aktivitas kita yang berat. Nanti selalu ada itu. Sudah, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong tadi? Oke. Lanjut, Bu. Kalau untuk syarat, ini kan ada syarat-syarat pasiennya ya. Yang pertemuan lalu itu Pak Sapar kan sudah menjelaskan bahwa ada syarat-syarat pasien yang boleh diurut, ada yang tidak. Yang pertama itu dalam keadaan demam tinggi, nggak boleh dilakukan massage. Mengapa? Karena itu bisa menyebabkan misalnya step tinggi kan, panas gitu kan, demam kayak gitu. Nah, itu dilarang sekali. Kemudian untuk wanita yang sedang mengalami menstruasi. Ya, menstruasi. Nah, terus banyak ini. Ya, terutama ini yang diabetes, hati-hati. Kalau seseorang atau orang tua kita yang memiliki riwayat diabetes itu kalau luka sedikit tuh lama keringnya, ya. Nah, apalagi misalnya kita tidak tahu kan, di luar kuasa kita juga, kuku kita panjang atau ada benda-benda tajam yang kita gunakan untuk melakukan massage, terkenalah di kulitnya. Nah, kayak gitu. Itu jadi harus hati-hati. Dan kita juga melihat pasien itu umur berapa, kayak gitu kan, ditanya dulu riwayatnya seperti apa gitu. Kemudian syarat-syarat melakukan massage juga, tolong diperhatikan nanti kalau kamu praktek itu kuku ya, kuku itu nggak boleh panjang kuku. Ada cowok tuh, lupa Ibu namanya, panjang sekali kukunya itu, kata Ibu nggak boleh kamu praktek massage, harus dipotong dulu kukunya gitu ya.
Terus jangan memakai aksesoris seperti gelang, cincin gitu. Jadi dilepas dulu, ya kan? Karena apa? Karena kalau kita pakai aksesoris seperti cincin gitu kan, nah cincin itu kan nanti kena goresan kulit pasienmu, ya kan? Nah, kamu bertanggung jawab sepenuhnya kayak gitu. Misalnya Novi mijit Vira gitu. Nah, si Vira ini juga merasa terganggu gitu kan karena ada sesuatu yang menempel di tangannya itu yang melakukan masas. Kemudian yang perlu diperhatikan juga tingkat kamu kuatnya ya, tingkat kekuatan kamu dalam melakukan masas. Jadi sebelum melakukan masas, kamu harus bilang ke pasiennya, kira-kira sudah pas belum kekuatannya tadi, gitu, atau kurang, gitu. Dan juga kalau melakukan masas itu tidak boleh terlalu kuat, ya, tidak boleh terlalu kuat. Akibatnya apa? Akibatnya akan timbullah memar-memar, biru-biru gitu kan. Karena itu yang mijit itu terlalu kuat. Ya, apalagi di daerah kepala dan tengkuk bagian belakang itu. Nah, itu juga tidak boleh terlalu kuat. Itu kan banyak saraf nih di kepala kita, ya kan? Di tengkuk belakang gitu. Dan juga yang dipijit, kamu juga harus tahu kondisi badanmu. Kalau kamu ada riwayat kolesterol, sakit kan di sini kan? Ya kan? Biasa kan? Kalau kamu makan yang kayak jero-jeroan, yang mengandung kok lemak yang tak bagus, kolesterol jahat gitu, pasti sakit nanti di sininya. Tuh, kamu minta kuat-kuat sama temanmu, menurutmu itu sudah enak, padahal itu nggak boleh terlalu kuat mijitnya. Terus daerah muka juga, muka kuatin lagi kata kamu kan kayak gitu, nggak boleh juga. Jadi kita harus sesuai dengan kapasitasnya saja ya. Kalau mau kuat boleh, tapi tidak boleh berlebihan gitu, sehingga akan menyebabkan memar-memar ya di badan. Jadi kita tuh masas nggak enak gitu, pasiennya berutuhan, wah nggak enak itu. Kalau praktek teman kamu ya, misalnya Novi dengan Lutfia tadi, nah Lutfia tadi tuh tertidur, berarti si Novi itu bagus masasnya tadi, ya sudah pas dengan tubuhnya si Vira tadi, sudah enak jadi gitu. Nah itulah yang dikatakan pas, baik. Biasanya nilainya bagus kalau kayak gitu. Tapi kalau Vira main HP sambil dipijet gitu kan, berarti temanmu itu nggak enak masasnya gitu kan. Iya Bu. Nah, karena kita belum praktek, kalau praktek kamu perhatikanlah temanmu tuh lucu-lucu, ada yang geli-geli baru dipegang sudah geli gitu kan. Ada yang minta nggak mau dimasas gitu, mau tidak mau kamu harus jadi pasien dan juga yang melakukan masas, dua. Kalau yang enggak harus dipaksa, kalau dengan Ibu Silvi, kalau dengan Pak Sapan juga kayak gitu ya. Jadi kamu tuh merasakan, oh kayak gini kalau dipijit teman saya gitu. Ada yang nggak bisa masas, nah cuman ngeraba-raba, bukan masas ya. Kalau masas itu kan ada penekanan, kunci dari masas itu kan. Kalau cuma ngeraba gitu beda lagi gitu Ngelus ya. namanya. Tapi pas masas tuh perasaan tuh sakit loh badan tuh Bu. Karena apa, Tata? Kamu jarang masas gitu. Hampir nggak pernah sih Bu. Nah, nggak pernah kan? Tapi kalau orang yang sering ya kayak gitu, misalnya sebulan sekali gitu kan, dipijit. Nah, pada saat dia tidak melakukan masas, rasanya badannya berat sekali itu. Karena apa? Karena itu sudah menjadi masas itu kan terapi juga, supaya badan kita yang berat, yang nggak bisa tidur cepat, yang begadang terus main HP, main game gitu.
insomnia kan. Nah, itu salah satu obatnya adalah massage. Itu merelaksasikannya dengan massage. Tuh, ya Tata ya. Oke. Ya, Ada Bu. lagi nggak? Ini sudah jam 2, jadi Ibu nih di HP online Zoom, di laptop online Zoom 2. Mohon maaf ya, karena kita kuliahnya agak cepat untuk hari ini. Iya, Bu. Di jam 2:05. Ya, Ibu harapkan yang kelas Palembang tadi untuk hari Jumat depan, biarkanlah kelompok 3-nya. Jadi kita bahas lagi tentang ini. Yang kelompok Darmawan tadi tetap di urutannya, nggak usah dirubah-rubah. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau tidak ada, mohon izin Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu, nggak apa, Bu. Bu. Iya, Bu. Bu, Iya, pada masih mau belajar ini, Bu. Sampai ketemu di semester depan. Iya, Woi, Feb. Febri. Febri, Bu, namanya, Bu. Febri ini memang seperti itu, karakternya. Ibu sudah paham ya. Ada deh ya. Itu bukan yang hal lumrah. Nah, potong rambut ini siapa nih? Alwan. Apa memang Mak itu rambut kamu? Hah? Potong, Bu, potong. Sudah ya, kita cukupkan. Silakan ditutup Ya, Bu. untuk kelompok 3. Ya, Bu. Nah, silakan. See you next time, Bu. Ya, Bu, makasih, Bu. Makasih, Bu. Nah, tutup dulu kelompok 3. Yuk, kawan. Tutup, kawan. Ya baiklah, itu tadi waktu dari kelompok kami. Apabila dengan kesalahan, maaf dan ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.